Pengertian currency swap. Currency swap merupakan suatu kontrak transaksi pembelian atau penjualan falas dengan spot rate yang dikombinasikan dengan pembelian atau penjualan falas yang sama dengan forward rate. Dengan kata lain, currency swap merupakan pertukaran sejumlah falas tertentu dari falas yang berbeda. Fungsi currency swap. Fungsi currency swap meliputi 1. Sebagai model investasi pada umumnya, yaitu investasi jangka pendek. 2. Sebagai cara lindung nilai dalam menghilangkan risiko. 3. Sebagai informasi harga. 4. Fungsi spekulatif. 5. Membuat fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan kelebihan dan kekurangan currency swap. Melalui swap, resiko kerugian akibat selisih mata uang dapat diperkecil. Dengan kata lain, transaksi ini bertujuan untuk mendapatkan kepastian kurs sehingga dapat menghindari selisih kurs. Istilah keuntungan dan kerugian dikenal dengan premi swap dan diskon swap. Premi swap merupakan selisih harga satu mata uang yang menjadi lebih mahal untuk dibeli dalam transaksi forward atau transaksi berjangka dalam penukaran valuta asing. Diskon swap merupakan kebalikan dari premi swap, di mana harga satu mata uang menjadi lebih murah untuk dibeli dalam transaksi forward. Jadi untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian interest rate swap. Interest rate swap adalah currency swap dari jumlah mata uang atau falas yang sama, tetapi yang satu dengan tingkat bunga yang tetap atau fixed, sedangkan yang satu lagi dengan tingkat bunga yang mengambang atau floating. Untuk selanjutnya yaitu mekanisme interest rate swap. Dalam bagian tersebut tertera tulisan LIBOR. LIBOR singkatan dari London Interbank Offered Rate, yaitu kurs referensi harian dari suku bunga yang ditawarkan dalam pemberian pinjaman tanpa jaminan oleh suatu bank kepada bank lainnya di pasar uang London atau pasar uang antar bank. Dapat dimisalkan dengan suatu bank A menginginkan utang dengan tingkat bunga mengambang atau floating rate, sedangkan suatu perusahaan menginginkan pinjaman dengan tingkat bunga tetap atau fixed rate. Diasumsikan bank A dapat meminjam dengan tingkat tetap LIBOR, yaitu 11,5%, dan perusahaan B dapat meminjam dengan tingkat bunga mengambang 14% atau 1% di atas LIBOR. Dalam hal ini, bank A dan perusahaan B dapat melakukan interest rate swap agreement. Bank A mengeluarkan utang senilai 50 miliar dolar dengan tingkat bunga tetap 11,5%. Perusahaan B mengeluarkan utang dengan nilai yang sama, yaitu 50 miliar dolar, tapi dengan tingkat bunga mengambang 1% di atas LIBOR. Selanjutnya, perusahaan mengeluarkan coupon payment kepada bank dengan bunga 12%. Sedangkan bank membayar bunga LIBOR kepada perusahaan dengan rincian sebagai berikut. Interest cost utang perusahaan B sama dengan LIBOR ditambah 1% ditambah 12% dikurangi LIBOR sama dengan 13%. Yang kedua yaitu net interest cost bank A sama dengan 11,5% ditambah LIBOR dikurangi 12% sama dengan LIBOR net 0,5%. Dari tindakan interest rate swap di atas, yang pada akhirnya bank A dan perusahaan B mendapat keuntungan berupa pengurangan biaya bunga pinjaman, yaitu sebagai berikut. Perusahaan B hanya membayar bunga 13% yang lebih rendah daripada 14%. Bank A hanya membayar bunga LIBOR min 0,5% yang lebih murah daripada LIBOR. Penjelasan tabel. Tindakan perusahaan A diumpamakan pada tahun T0, perusahaan A menerbitkan USD bond untuk jangka waktu 7 tahun senilai USD 100 juta dengan interest cost 10%. Kemudian perusahaan A meminjamkan dana yang diperolehnya dari penjualan USD bondnya
kepada perusahaan B dengan fixed interest cost sebesar 10,75% PA. Kemudian tindakan perusahaan B dengan asumsi spot rate CHF 1,50 per USD, perusahaan B pada tahun T0 menerbitkan CHF bond untuk jangka waktu 7 tahun senilai CHF 100 juta dengan invest cost 6%. Kemudian perusahaan B meminjamkan dana yang diperolehnya dari penjualan CHF bondnya kepada perusahaan A dengan fixed interest cost sebesar 5,5% PA. Kemudian hasilnya, perusahaan A akan spesialisasi pada USD bond karena untung dalam USD bond sebesar 0,75%, tetapi rugi dalam CHF bond sebesar 0,50, sehingga keuntungan neto 0,25%. Sedangkan perusahaan B akan spesialisasi pada CHF bond karena untung sebesar 0,75% dari penghematan pembayaran USD bond kepada perusahaan A, tetapi rugi sebesar 0,50% dari penerimaan pembayaran CHF bond, sehingga keuntungan neto 0,25%. Untuk selanjutnya yaitu keuntungan dan kelebihan sistem nilai tukar tetap atau fixed rate. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang keuntungan sistem nilai tukar tetap atau fixed rate. Keuntungannya ini ada 4, yaitu yang pertama, kegiatan spekulasi di pasar uang semakin sempit. Yang kedua, intervensi aktif pemerintah dalam mengatur nilai tukar. Yang ketiga, yaitu pemerintah memegang peranan penuh dalam mengatur nilai tukar. Yang terakhir yaitu kepastian nilai tukar, sehingga perencanaan produksi sesuai dengan hasilnya. Lalu yang kedua yaitu kelemahan sistem nilai tukar tetap atau fixed rate. Ada 4 macam kelemahan dari sistem nilai tukar tetap. Yang pertama yaitu resiko bahwa pemerintah akan melakukan perubahan nilai mata uangnya secara mendadak. Yang kedua yaitu dapat membuat kondisi suatu negara menjadi sangat bergantung dari kondisi ekonomi negara lain. Yang ketiga yaitu cadangan devisa negara harus besar untuk menyerap kelebihan dan kekurangan pasar falas. Dan yang terakhir yaitu penetapan kurs yang terlalu rendah atau terlalu tinggi akan mempengaruhi pasar ekspor dan impor. Kelebihan dan kekurangan bunga mengambang. Kelebihan mengambang bebas. 1. Cadangan devisa. Cadangan devisanya lebih aman. Yang kedua, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi negara lain tidak akan berpengaruh besar pada kondisi ekonomi dalam negeri. 3. Persaingan pasar. Persaingan pasar ekspor impor sesuai dengan mekanisme pasar. Kelebihan terkendali. 1. Stabilitas moneter. Stabilitas moneter dapat menjaga stabilitas dengan baik dan neraca pembayaran suatu negara. 2. Aktivitas MD atau MS, yaitu dalam pasar valuta berdasarkan kurs indikasi akan menstabilkan nilai tukar dengan lebih baik sesuai kondisi ekonomi. 3. Devisa. Devisa yang diperlukan tidak sebesar nilai tukar tetap. Kekurangan mengambang bebas. 1. Praktek spekulasi. Praktek spekulasi ini semakin bebas. Yang kedua, penerapan sistem. Penerapan sistem ini terbatas pada negara yang sistem perekonomiannya mapan. Yang ketiga, tidak adanya intervensi pemerintah untuk menjaga harga. Kekurangan terkendali. 1. Devisa. Devisanya harus selalu tersedia siap digunakan sewaktu-waktu atau selalu tersedia kapanpun. Yang kedua, persaingan. Persaingan yang ketat antara pemerintah dan spekulasi dalam memprediksi dan menetapkan kurs. Yang ketiga, selisih kurs. Selisih kurs yang terjadi dalam pasar valuta akan mengurangi devisa karena memakai devisa untuk menutupi selisihnya.